kembali lagi ke channel kami, Paman Crypto. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang market outlook dari Bitcoin dan cryptocurrency juga. Ya, jadi masih tetap ya untuk Fear and Greed Index tetap di 20-an ya, di 25 hari ini masih extreme fear, orang-orang masih takut untuk melakukan sesuatu. Jadi kebanyakan sih kalau saya tanya teman juga, mereka pada wait and see ya, karena situasi yang ekonomi yang juga masih kurang baik. Nah, lanjut ke chartnya. Kemarin kan kita bahas nih tentang cycle dari Bitcoin ya. Gimana tahu kapan untuk jual atau kapan waktunya beli. Nah, hari ini kita mau coba bahas tentang kapan waktunya beli. Jadi untuk waktu beli itu sebenarnya simple ya. Kalau dari saya pribadi nih ya. Jadi tetap kalian harus dior ya, tetap research dulu ya, apakah benar apa tidak nih. Jadi mungkin aja saya juga salah. Cuman ini adalah yang saya pakai biasanya. Jadi seperti yang kita tahu, moving average itu kan sering dipakai ya biasanya. Untuk melihat resistance baik support juga. Ada juga namanya kalau cross itu golden cross, kalau di atas turun berarti dead cross. Jadi gitu. Nah cuma ini yang mau saya info adalah saya cuma bahas mengenai moving average saja dan history yang terjadi dalam cycle-cycle Bitcoin sebelumnya. Kemarin sempat sih saya jelasin sedikit ya, sekarang kita mungkin jelasin lebih dalam lagi. Jadi dari cycle yang 2013 cycle kedua itu kan karena kita pakai 200 weekly moving average, jadi kan artinya itu 200 harga average dari semua chart ini. Jadi misalnya 200 minggu ini berapa di average itu ketemu average-nya. Nah, average itu nanti jadi line. Jadi misalnya nih tanggal 19 Mei 14 tahun 2014 ini nanti 200 minggu sebelumnya tuh berapa? Nanti tanggal 20 berarti ada satu hari yang dikurangin. Jadi makanya dia tuh naik terus selama itu kalau harganya di atas harga ini. Jadi makanya average tuh bisa naik terus seperti itu. Nah, menurut history MA 200 weekly ini masih belum pernah tembus. Jadi masih selalu jika mengenai MA 200 weekly itu mantul Bitcoin itu. Nah, biasanya kalau Bitcoin mantul ataupun turun pasti kan altcoin lain itu juga mengikuti ya. Memang seperti yang saya bilang kemarin, kalau masih di bawah bull market support band tuh bakal turunnya lebih dalam. Jadi pasti turunnya dalam banget nanti saat kalau memang menyentuh ke MA 200 ini ya. Nah, di 2015 ini sempat nyentuh nih. Sekali, terus ada lagi 2 kali di April dan juga di Agustus 2015, 3 kali. Nah, ini sempat break ke bawah, cuma nggak pernah closing di bawahnya. Jadi langsung mantul lagi, naik lagi, terus langsung naik. Jadi kayak kita ini bisa bilang bahwa MA 200 ini menjadi patokan di mana bisa waktunya beli. Beli pun, saya rasa kalau beli 100% juga jangan ya, tetap juga jaga-jaga belinya misalnya 50% dulu. Jadi mulai dollar cost averaging, mulai dari MA 200 ini. Kalau saya seperti itu. Jadi sekarang ini misalnya kita mau nabung nih 1 juta rupiah setiap bulannya. Kita tabung aja terus, belum beli dulu. Tapi nanti saat sudah dekat-dekat MA 200, kita uang yang kita tabung langsung kita masukkan dulu 50%. Misalnya udah terkumpul 20 juta nih 20 bulan. Masukin 10 juta dulu. Nanti kalau turun lagi, beli lagi. Seperti itu sih caranya. Nah, kita langsung lanjut lagi bahas history di cycle yang ketiga di 2017 kan drop nih dari 20.000. Ini juga dropnya ke MA 200 lagi. Nah, saat drop ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada COVID, kita biasa aja makanya langsung mantul kan. Terus ternyata dia terus ada masih, ini kan sebenarnya polanya masih bagus ya, naik, terus dia ada kayak sideways ke bawah kayak flag ya, flag pattern kan memang seperti ini ya, jadi naik ini, terus dia flag pattern. Nah, memang panjang mungkin flagnya ini ya di weekly ini. Nah, cuman kan kalau break ini langsung kan targetnya besar ya. Nah, ini sebenarnya sudah break di sini. Di saat yang di tanggal 6 Januari 2020 ini kan break nih sebenarnya. Harusnya kan targetnya sesuai dengan panjangnya dari ini, dari candle ini. Jadi langsung naik tinggi harusnya ke 16.000 kan. Nah, saat break ini terjadi ternyata habis itu ada COVID, kaget kan. Nah, terus jadinya drop lagi. Nah, dropnya pun dia itu ke MA 200 lagi. Meskipun sempat turun di bawahnya MA 200 nih. Cuman weekly close-nya nggak pernah di bawah MA 200. Selalu di MA 200 ini mantul ya. Jadi kan waktunya belilah ngapain gitu. Nah,
Makanya saya bilang saat MA200 ini kan, ini karena ini sempat di story juga terjadi menyentuh MA300 ya, yang biru ini MA300, meskipun hanya dalam waktu 1 minggu aja dan ditarik lagi. Nah, ini waktunya beli di MA200, kita mulai beli dulu 50%. Seandainya nanti turun lagi, beli lagi 50% lagi. Nanti turun MA300, beli lagi 50%. Nah, kalau beli lagi misalnya dari 20 juta nih, belinya kan 10 juta dulu. Nanti beli lagi, kan sisa 10 juta, belinya nggak 10 juta lagi, tapi belinya 50% dari 10 juta, yaitu 5 juta. Kalau turun lagi, nggak apa-apa, beli lagi, tapi dari 5 juta, 50%-nya kan 2,5 juta, seperti itu terus. Jadi duitnya masih ada terus untuk serok, sampai memang sudah benar-benar yakin dan mantul beberapa kali di MA200 ini. Nah, karena setelah MA200 ini sudah nggak tembus dan mantul, dia itu selalu another buran ya. Dan biasanya emang MA200 ini dekat-dekat ke halving juga. Jadi ini saya juga sudah tandain 18 Mei 2020 tuh waktunya halving. Dan Juli 16 ini waktunya halving. Nah, kita lihat nih sebelumnya. Nah, ini kan sudah kayak sebelum halving deket-deket ya. Kayak ya 6 bulanan lah anggapannya. Bukan deket banget ya. Tapi sebelum halving terjadi MA200 baru dia break. Nah, biasanya setelah halving naik lagi. Seperti itu. Itu cycle dari Bitcoin. Jadi, saya rasa MA200 ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam Bitcoin ya. Untuk waktunya kita beli, karena yang saat ini terjadi itu MA200 dan 300 itu sempat tersentuh. Cuman karena saya juga mau hati-hati, saya juga menggunakan MA400 di sini. Jadi barangkali nanti MA200 nih beli, turun lagi ke MA300. Closingnya di bawah MA200 nih, berarti kan kemungkinan harus ditahan di MA300. Nah, kalau MA300 beli, berarti ntar patokan kita kalau turun lagi di bawah MA300, apa? MA400. Nah, kalau sudah di bawah MA400 apa lagi? Nah, itu tidak ada, karena memang masih belum pernah terjadi ya. MA400 sendiri aja memang sebenarnya masih belum pernah tersentuh. Jadi saya rasa 200 dan 300 ini sudah cukup ya. Apalagi 200 ini, MA200 saat ini, itu di angka 20.000. 20.000 itu adalah all time high dari Bitcoin di cycle sebelumnya. Nah, menurut history memang jarang banget sih kalau habis break all time high itu kembali ke all time high lagi itu biasanya udah paling bawahnya sih harusnya. Seperti itu sih, karena ya memang kan naik kali ini kan dari ATH sebelumnya juga ke 60.000, dari 20.000 ke 60.000 kan. Sedangkan yang sebelumnya kan lebih besar. Memang setiap cycle tuh turun ya return-nya, jadi nggak sesignifikan sebelumnya. Itu juga ada teorinya juga, namanya diminishing return. Nah, dua teori ini berhubungan. Nah, oleh karena itu, bagi yang bingung nih nanti kapan mau serok Bitcoin, bisa pakai patokan MA ini. Kan simple, juga nggak terlalu sulit, bisa dipakai. Ini juga aplikasinya kan free, bisa juga free ya. TradingView ini bisa dipakai siapa aja. Kalian tinggal cari di indikator ini, diklik, dan ada, cari aja moving average, nanti bisa diklik aja langsung. Nanti bisa disetting, MA-nya itu 200, 300, dan 400, untuk mengerti kapan waktunya serok, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut nih, kan kita bahas Bitcoin-nya. Gimana nih kalau altcoin? Apa bottomnya? Nah, kalau altcoin, memang agak sulit memprediksinya, karena semuanya mengikuti Bitcoin. Jadi, bagi yang mau beli altcoin, harus lebih hati-hati, karena turunnya pasti lebih dalam. Jadi, misalnya Bitcoin itu 10%, bisa-bisa altcoin juga turunnya 2 atau 3 kali lipat dari Bitcoin. Jadi, seandainya Bitcoin itu sudah mencapai di MA200, kalian mau serok ke altcoin, nggak apa-apa, tapi jika mau serok lagi, jadi misalnya 200 nih, Bitcoin 20.000, misalnya koin lain tuh sudah harganya berapa gitu, kalian serok. Nah, jangan kalau turun cuma 5% atau 10% udah serok lagi. Mendingan turunnya kalau udah 20%, 30% baru serok lagi, average down. Seperti itu, karena altcoin memang turunnya lebih dalam, sudah pasti. Apalagi koin-koin yang kecil-kecil, yang rankingnya rendah, kayak ranking 100, ranking 50, saya rasa bakal turun lebih dalam lagi sih. Seperti itu. Oke. Untuk hari ini sekian, nanti jangan lupa juga kita juga punya Instagram Paman Crypto, bisa cek aja, langsung follow, dan juga bisa DM untuk tanya mengenai bottom dari Bitcoin ini. Nanti juga ya kita sama-sama belajar, sama-sama memperbarui lah. Namanya teori ini semua diperbarui terus, karena kan history kan bisa salah juga. Jadi yang ada kita pakai dulu, ntar ada yang baru ya kita perbarui lagi, seperti itu. Oke, terima kasih, sekian untuk hari ini.